Selebgram Laura Anna mengalami kecelakaan mobil pada 8 Desember 2019 lalu bersama Gaga Muhammad. Akibat kecelakaan itu, Laura Anna mengalami cervical vertebrae dislocation atau diskolasi tulang leher yang menyebabkan dirinya mengalami kelumpuhan pasca kecelakaan. Sebelum kejadian, Gaga Muhammad mengaku bersama Laura Anna dan teman-temannya yang lain pergi ke salah satu klub malam di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Dalam kecelakaan tersebut diketahui Gaga sedang dalam pengaruh alkohol sehingga lepas kendali dalam mengemudi. Sedangkan pada saat kecelakaan itu terjadi, Laura Anna dalam posisi tertidur dengan mengenakan sabuk pengaman. Welcome di bengkel K3. Yeay. Balik lagi masih bersama saya Nares dan di sebelah saya ada Bang Ojan. Bang Ojan. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Ngobrol lagi Bang Ojan. Hari ini panas banget ya? Iya Bang Ojan, kita balik lagi ke set awal Bang Ojan. Oke. Ya, di luar lagi kemarin cuacanya kurang mendukung Bang Ojan. Sekarang kayak bagus ya kalau Iya. buat ini ya. Gambar ya. Gambar ya. Bahas apa kita hari ini? Oh, tema kita hari ini Bang Ojan. Temanya adalah terlihat sepele tapi penting. Oh, Temanya. Sepele tapi penting. Ya, terlihat sepele tapi penting temanya. Apa itu? Nah, di minggu-minggu ini sebenarnya bukan minggu ini, udah lama sih Bang Ojan. Ada salah satu film yang diambil dari kisah nyata Bang Ojan. Wih, True story. Truth story. Iya. Sekarang kayak bioskop gitu ya? Iya Bang Ojan. Suka ngangkat-ngangkat yang film itu ya? Iya. True story banget nih Bang Ojan. Habibie Ainun? Bukan. Apa tuh? Laura. Judul filmnya. Oh, Laura. Nah, iya Oke. Laura. Laura An itu ya? Iya, Laura. Itu cara Anna. bacanya gimana sih? Ana atau Ane ya? Anak. Oh, Anak. Nah. Oke. Pernah tahu ya? Iya. Kecelakaan itu kan? Iya. Udah nonton belum Bang Ojan? Belum sih, teman tadi ke bioskop. Bawa anak-anak sih. Takutnya ada cinta-cintaan. Gak enak ya kayak. Ya, tapi ya sepil-sepil udah nonton trailer udah ya, sepil-sepil dikit ya. Terus udah, tapi kali emang ada di bioskop udah mulai. Iya, udah mulai lagi tayang. Nah, jadi ceritanya gini Bang Ojan. Kenapa diambil dari kisah nyata ini sebenarnya wanita ini berusaha bangkit dari penyakitnya lumpuh Bang Ojan. Itu sisi menariknya di situ Sisi ya. menariknya, Bangkit dari lumpuh. Lumpuh Oke. itu karena Berat ya? kecelakaan Bang Ojan. Anak kecelakaan. Kecelakaan Mobil ya. Iya, Prosesnya kecelakaan mobil. ya. Itu sama pacarnya Bang Ojan. Apa cat? Iya. Saya ceritakan dulu Bang Ojan sebentar ya. Boleh. Jadi yang saya baca dari beberapa kutipan dan salah satu video di channel YouTube sebelah Bang Ojan, Ya. itu ternyata si dia ini mengendarai mobil dengan pacarnya. Nah, yang nggak bisa kita sebut lah. Iya. Nggak bisa kita sebut. Anggap si A. Si A, ya. Anggapnya si A. Terus? Jadi si A ini ngajak keluar si Laura ini ke si klub. artis ini. Iya, si selebgram ini ajak keluar ke klub, Bang Ojan. Iya, ke klub. Ya nggak mungkin dong kalau ke klub kalau nggak minum-minum, bener dong. Oh. Iya kan? Ya bisa aja nggak minum. Kalau nggak punya duit nggak minum. bisa aja. Iya. Terus. Ya, jadi setelah pulang dari klub ini, pulanglah mereka berdua Oke. dan mampir di salah satu tempat makan. Restoran. Nah, itu dengan kondisi katanya sih habis minum 3 gelas. Nggak tahu 3 gelas gelas. apa ya Bang Ojan ya. Nah. Nggak tahu ya. Maksudnya mabuk gitu. Mabuk, iya. Mabuk sih. Emang kalau 13 tuh pasti mabuk gak sih? tergantung minumannya Bang Ojan. Iya, Iya, alkoholnya berapa gitu kan. Ya, juga mungkin boleh komen ya. Nah. Kalau minum 3 gelas tuh Mabuk apa enggak? sih? Iya. Enggak tahu ya. Ya anggaplah mabuk lah. Anggap aja mabuk lah. Anggaplah mabuk. Nah. Ya. Oke, terus. Itu kurang lebih sekitaran jam 2:30 pagi lah Bang Ojan. Wah. Nah. Siap-siap ke masjid dong masjid ya. Iya. Terus. Sebenarnya mengendarai kendaraan mau motor mau mobil dengan kondisi mabuk itu kan nggak baik ya Bang Ojan ya. pasti. Bahaya ya Semua Bang orang Ojan. tahu. Semua orang tahu. Nah, terus. Bahaya. Lalu pulang dari restoran itu dalam perjalanan ini ternyata si A ini bilangnya sih ngantuk Bang Ojan. Oke. Ngantuk Iya. sehingga
saat mengendarai itu si A ini katanya sempat tidur saat mengendarai Bang Ujan. Wah, ini nih bahayanya Bahayanya di sini juga nih Bang Ujan Masalahnya nih. di sini ya. Masalah di sini. Bisa muncul ya, oke. Muncul tidur, ternyata nah pas begitu si A ini melek melihat di depan ada sebuah mobil truk Bang Ujan. Mobil truk. Bahaya lah ya. Bahaya, bahaya. Kemudian lihat kondisi sisi sebelah kanan itu katanya si kosong, banting Ya, setir banting, lah, pindah ke jalur, pindah oke. jalur. Bilangnya sih mobilnya sih sampai guling-gulingan Bang Ujan. kayak di film-film. Iya, guling-gulingan Bang Ujan mobilnya. Guling-gulingan. Berarti nabrak apa gitu ya? Makanya saya kurang tahu sih. Tapi intinya setelah dia banting itu malah guling-gulingan. Guling-gulingan, cuma foto press release-nya si ceweknya ini ringsek Bang Ujan mobilnya. Oh, oke. Gak tahu itu Di guling-gulingan. endingnya ya, Iya. endingnya tuh diketahui gambarnya Ringsek mobilnya mobilnya. ringsek. Nggak mungkin dong kalau guling-gulingan mobilnya ringsek, Iya ya sih, kan? kalau sampai ringsek berarti ya. Iya. Setelah guling-gulingan, ternyata si pria ini, si A ini kita sebut ya, berhasil menyelamatkan diri Bang Ujan. Wih, Iya. ini jagoan. Jagoannya nih Bang Ujan. Guling-gulingnya masih selamat. Masih selamat. Oh, hebat ya. Nah setelah itu dia melihat si wanita ini ternyata masih ada di dalam mobil Bang Ojan. Oh, pacarnya masih di mobil. Masih dalam mobil, katanya Setelah dia mobilnya guling-gulingan. guling-gulingan. Oke, Pak. Berarti dia waduh. Bahaya nih. Bahaya ya. nih. Oke, terus. Berusahalah dia menolong, katanya sih menurut pengakuannya si A ini dia mencoba untuk menarik Bang Ojan. Mengeluarkan kali Mengeluarkan, ya. Dengan cara ditarik gitu ditarik, kali ya. iya. Nah karena mungkin itu terlalu berat atau apa, nggak sanggup dia. Akhirnya minta pertolongan warga sekitar katanya kan. Sama-sama narik. Sama-sama narik kemungkinan kan. Iya. Sama-sama narik. Jret gitu. Sudah selesai ya kan. Nah, si prianya ini juga memang nggak ada cuma luka ringan aja Bang Ujan. Hebat itu ya. Iya, cuma luka ringan. Wow. Nah, pertanyaannya Bang Ujan. Nah, Bagaimana cara mengatasi ketika menolong korban yang sedang dalam kecelakaan? seperti ini Iya, gitu ya. seperti ini Bang Ujan. Karena kan kita kan nggak tahu Bang Ujan posisi mobil si ringsek korban ya. itu, dengan kondisi mobil ringsek kayak Iya. gitu. Nolongnya gimana? Nolongnya ya? gimana, Bang Ujan? Apalagi dia narik gitu ya. Iya, apalagi dengan wacana dia itu menarik loh. Iya. Narik. Kita kan nggak tahu Bang Ujan. Niatnya nolong lah. Niatnya ya. nolong, superhero lah. Ya dengan metodenya dengan ditarik. Iya. Oke. Baik. Jadi sebenarnya kita bisa ngupasnya dalam dua hal ya. Tadi berkendara yang bermasalah ya, karena ngantuk ya, atau mungkin dalam pengaruh alkohol gitu. Yang kedua adalah cara menolong korban gitu ya. Jadi benar, mungkin saya mau coba mengkorelasikan sama temanya ya. Oke. Niat baik tidak selalu bagus. Ya. Iya, niatnya bagus nih. Bagus. Niat nolong pacar kan bagus, tapi kecelakaan. Tapi karena caranya nggak paham, salah. Di film itu digambarkan dia jadi lumpuh. Nah, ini kan jadinya itu real ya, fakta ya. Fakta. Ya. Real. Jadi filmnya itu diambil dari fakta dan faktanya lumpuh. Iya, gitu betul. Bukan cerita lagi, itu udah beneran. Nah, inilah teman-teman ya sekalian, bahwasannya dalam menolong itu tidak cukup hanya niat baik ya, tapi juga punya kompetensi. Gitu. Itu poinnya situ ya. Poinnya. Apalagi di konteksnya adalah kecelakaan. Di mana kalau nanti fotonya dikasih tahu teman-teman kali ya, gambarnya kayak gimana sih ringseknya gitu ya. Oh boleh nanti gambar coba ya, berarti kalau editor nih. Kalau lihat mobil ringsek kayak gitu kan, berarti tumbukannya begitu besar, ya. Tumbukan betul. Saya juga agak bingung juga nih, jangan-jangan memang saat itu tidak menggunakan seatbelt. Nah memang dari pengakuan si A ini sih katanya si cewek ini juga katanya Tidak menggunakan seatbelt. Tidak menggunakan, tidak menggunakan atau safety beltnya ini kurang dipakai dengan sempurna gitu. lah. Gitu kan. Ya mungkin safety Intinya belt itulah ala ya, cewek. pokoknya intinya tumbukan lah ya. Jadi ya itu sih harus dari investigasi ya. Tapi intinya adalah ketika memang bentuknya sudah ringsek, berarti ada kemungkinan memang korbannya juga terkena tumbukan yang begitu dahsyat. Sehingga akan mengakibatkan banyak sekali organ-organ yang mungkin patah. Nah, mobil aja bisa ringsek, apalagi orangnya gitu ya. Kecuali mobilnya nggak apa-apa, beda ya. Iya. Mobilnya nggak apa-apa, orangnya pasti nggak apa-apa. Tapi kalau mobilnya ringsek, ada kemungkinan orangnya juga bermasalah. Dan kita perlu
perlu tahu bahwasanya menolongnya berbeda dengan menolong orang yang sakit atau orang yang kondisi biasa, seperti itu. Dalam ilmu first aid itu, yang dalam kondisi kecelakaan yang perlu dijaga itu ada bagian leher dan bagian tulang belakang. Itu benar-benar dijaga ya, difiksasi, digesernya pun dengan hati-hati, pelan-pelan agar tidak bergerak. Ya, karena banyak kasus teman-teman ya, banyak kasus ya, tidak hanya kecelakaan ya, jatuh dari ketinggian, intinya model-model yang memang tumbukannya besar lah gitu, itu cacat dan akhirnya meninggal juga gitu. Dan itu bukan hal 1-2 kasus, banyak yang gitu. Jadi teman-teman hati sekali ya kalau jatuh di jalan, tabrakan motor, tabrakan mobil gitu, itu perlu penanganan khusus gitu. Nah kalau tidak tahu, tidak yakin, lebih baik telepon yang bisa dihubungi dulu gitu ya. Anda cukup menjaga apakah dia memang masih ada tanda-tanda kehidupan, dibanding ada tadi ya mencoba, tanda kutip lah, mencoba niat baik ya, nolong gitu dengan tidak tahu caranya, main tarik aja malah jadi cacat. Nah ini sama kan, meninggal juga juga sama. Teman-teman juga baik itu kasusnya gitu, lumpuh dulu endingnya meninggal juga gitu, ini kan jadi merugikan gitu ya. Nah soalnya kan gini Bang Ojan, ya namanya kita sifat kemanusiaan ya Bang Ojan, namanya itu pasti kan ingin namanya cepet-cepet ingin menolong korban Bang Ojan gitu kan. Cuman kan mungkin kurang adanya pengetahuan gitu kan. Dia kurang paham, dia pikir nolongnya sama saja dengan kondisi normal, padahal enggak kayak gitu. Karena kita tahu ya, mobil saja ringsek, ya, apalagi yang di dalamnya gitu ya. Berarti kebayang, berarti banyak sekali tulang-tulang yang mungkin patah saat itu. Ya kalau tangan masih bisa lah ya, tapi ketika tulang belakang ya, tulang penopang dari badan itu sampai luka atau sampai hancur ataupun sampai rusak, berarti memang siap-siap memang lumpuh gitu. Karena penyangga kan di tulang belakang. Iya, gitu betul. Seperti itu ya. Dan teman-teman juga ini buat pembelajaran kita semua ya. Kalau memang terjadi kecelakaan motor, kecelakaan mobil, lihat dulu ya, apakah kita bisa nolong. Jangan niat baik nggak cukup gitu ya. Lebih baik dijaga gitu ya, jangan sampai ada tabrakan berikutnya gitu ya. Panggil segera bantuan ya. Di kita tuh ada nomor teleponnya Pak. Oh ada kontaknya. Kontaknya tuh 119. 119, catat ya guys, catat. Biasanya kan kalau di luar negeri kan 911. 911. Di kita dibalik. Iya benar. Iya. Oh iya benar juga ya. Kan 911, di kita dibalik. Iya ya. Coba deh teman-teman, silakan coba ya. Apakah dihubungin gitu, itu bisa bisa bantu kita seperti buat itu. urgency ya. Itu hampir semua daerah kayaknya ada deh. Oh, di iya. Indonesia ya. Nggak hanya di Jakarta teman-teman, semua daerah. Coba ya, kalau memang tidak ada bisa komplain ke Pemda sebenarnya, karena itu bisa ini kok nggak terhubung gitu ya. Karena itu adalah nomor yang harus kita tahu dan gampang kan, tiga angka aja gitu. 3 angka. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita baik lagi ya dalam konteks menolong orang, tidak cukup hanya niat baik, gitu ya. Karena yang pertama itu yang perlu kita itu adalah tanda kehidupan dulu, bukan evakuasi. Kita minta evakuasi ya, bukan. Dia masih hidup nggak gitu ya. Cek tanda kehidupan, karena ada tanda-tanda kehidupan. Kita bisa melihat dari peredaran darah ya yang ada di nadi ini, nada karot tersebutnya. Cek apakah masih ada. Kalau tidak ada, nah ini dikhawatirkan malah meninggal. Ya, jadi bisa di sini, bisa di tangan, bisa di kaki dan sebagainya gitu. Kemudian lihat apakah masih ada pernafasnya, masih bernafas nggak sih gitu ya. Anda bisa dekatkan kuping Anda ya, dekat dengan hidung dia ya. Apakah ada ambang suaranya, atau kalau mau memungkinkan gitu ya dekat dengan dadanya, apakah ada gitu ya hembusan-hembusan nafas gitu, berasa kan nafas kan panas ya, gitu. Itu dulu gitu ya. Baru nanti berikutnya gitu. Kalau Anda nolong tapi orang yang meninggal ya nggak usah buru-buru berarti kan? Iya. Ya ternyata udah tanda-tanda pasti mati, ya kan ada. Kita nolong, kita nggak tahu kejadiannya kapan, pas kita tolong udah nggak ada. Ternyata ini masih hidup nggak ya? Nah kita pastikan dulu nih, ada nama tanda-tanda pasti mati. Ya. Kalau udah pasti masih ngapain tolong lagi, tinggal panggil polisi aja. Biar polisi. Simple kan, jadi simpel aja. Jadi kita juga harus cerdas juga nih nolongnya gitu ya. Nah kalau yang kayak gini Bang Ojan, kita kan tadi kan balik lagi ke yang si wanita ini. Iya. Ini kan kita nggak tahu nih, ternyata si Laura ini ternyata ada penyakit, bisa disebut ini ada penyakit dalam berarti ya Bang Ojan ya? Iya. Okay. Atau ya sebenarnya ya ini ya. Entah patah tulang atau apa gitu. Iya, jadi sakit lah. Iya, jadi sakit nah, dulu ya. Untuk netizen di rumah, masyarakat lah. Iya, masyarakat. Penonton. Cara tahu buat nolongin orang yang namanya kita Pak timbul rasa kemanusiaan Bang Ojan ya. Namanya pengen cepet-cepet gitu. Kita kan nggak tahu nih apakah ini tangannya patah atau kakinya patah. Itu cara nolongnya gimana dan cara taunya gimana sih? Yang benarnya, prosesnya yang benarnya gitu. Oke.
Nah nanti kecelakaan itu kalau memang konteksnya adalah kecelakaan ya kan banyak ya, ada sakit ada celaka. Iya. Kalau memang konteksnya kecelakaan yang pertama kali perlu kita lihat itu adalah apakah ada, kalau menolong nih misalkan kita berniat nolong, yang kita pertamanya adalah apakah ada bahaya di sekitarnya. Karena jangan sampai kita nolong kita jadi bahaya, kita jadi korban berikutnya. Ya kita mau nolong gitu bukan mau jadi korban berikutnya. Bisa aja kan kalau kesetrum misalkan. Kalau itu menolong aja tambah kesetrum jadi korban berikutnya atau ada gas beracun menolong aja ada gas beracun mati juga orangnya. Jadi ada nggak bahaya buat penolongnya ya, kalau ada bahaya kita singkirin dulu bahaya buat kita penolong gitu ya. Setelah kita aman baru kemudian kita lihat nih korban ini sebenarnya sadar atau tidak sadar gitu ya. Kalau dia sadar aman sebenarnya, masih ngomong masih aduh sakit aman, wah masih sadar nih gitu ya. Jadi kita kalau bisa mau tanyakan bagian mana yang sakit. Oke. Gitu ya. Kalau tadi konteksnya patah tulang, tanyakan sama dia, aduh bagian mana yang sakit. Nanti dia tunjukkan kaki saya kejepit misalkan. Oke, kejepit. Jadi kita bisa menolong pada bagian yang itu dulu. Anda bisa bergerak gak baru dipindahkan misalkan terjepitnya gitu ya. Dan tentunya kita sebelum kita bertindak juga parahnya kita telepon juga boleh, Pak. Oke. Ini kayaknya parah nih, teman. 119. Pak ada kecelakaan. Saya mau coba nolong, Pak. Bapak tolong juga datang ke sini. Jadi kita nolong dia pembantuan yang benerannya, ambulannya misalkan itu juga datang. Jangan sampai kita nolong fokus di penolong tapi yang profesionalnya nggak datang. Wah repot juga itu jadi panjang, panjang ceritanya. Ya. Kemudian kalau dia sadar enak gitu ya, sadar mau bagian mana gitu. Kita bisa nyingkirin nggak gitu ya. Kita fokus itu. Kita bisa fokus bagaimana penanganannya ya. Nanti kalau memang endingnya adalah kejepit gitu ya, ada fraktur berarti kita fiksasi. Ya kita fiksasi itu kita cari ya ke batang kayu atau apa kita lilitkan gitu ya supaya tidak bergerak. Ketika dia memang harus dipindahkan, ingat tidak harus dipindahkan namanya. Ketika memang harus dipindahkan dia nyaman. Karena konteks menolong itu adalah memberikan rasa nyaman. Oke. Kan Anda bukan dokter. Nggak langsung angkat aja gitu langsung ya. Sembuh nggak ada. Konteksnya adalah membantu supaya dia memberikan rasa nyaman, supaya dia tidak kesakitan. Itu konteks membantu loh ya. Bukan memberikan obat, bukan menyembuhkan, nggak ada. Dokter gitu ya. Dokter juga belum langsung sembuh ya gitu ya. Berarti kita nggak bisa ngasal, misalkan kaki gitu kita nggak bisa main ngangge ya. Iya. Cari dia benda tertentu, tempelkan, diikat ya. Nanti sebenarnya ada pelatihannya ya. Ada teorinya, dipikirkan baru dipindahkan. Kalau memang harus dipindahkan. Kayak prepen gitu kali Bang. Apa saja sih kalau di jalan kan nggak mungkin iya sih. Apa aja bukan kayu, ranting gitu ya. Ranting apa aja yang di jalan yang mungkin ada lah gitu ya. Atau paralon misalkan boleh aja bisa aja. Yang penting bendanya lurus gitu ya. Nah, gitu. Intinya bisa mengikatkan ke tubuh satu lagi dan baru dievakuasi. Itu berikan rasa nyaman. Tapi ingat kalau konteksnya orangnya masih sadar. Tolong sakit. Nah, itu aman. Gitu ya. Lebih senang lah. Yang bingung itu adalah ketika kondisinya diem. Nah, ini yang di kasus Laura ini si wanita ini tidak sadar. Pingsan. Saya bingung Bang Ujan. Betul. Nah, ketika diam tidak ada respon, maksudnya kita harus justifikasi nih. Ini orangnya memang dia meninggal atau dia pingsan. Nah, gitu. Kalau dia meninggal, ya gimana udah meninggal gitu ya. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Lebih baik telepon aja yang berwajib. Tapi kalau memang pingsan gitu ya, kita bisa tuh ya nolongnya gitu. Masih ada nafasnya nih, masih teratur gitu ya. Kita coba gitu ya. Kemudian setelah kita cek tanda-tanda kehidupan ya, kita baru lihat, kita fix. Kalau konteksnya kayak Laura, berarti kita bagaimana mungkin kita cari nih ya, ada nggak alat untuk memfiksasi bagian leher dan tulang belakang. Ini sulitnya di situ. Nah, itu. Ini sulitnya sebenarnya. Karena barang gitu nggak ada di umum tuh tidak ada. Memang harus dibawa. Ya. Dan mungkin ada di beberapa mobil ya kalau memang dia menyediakan ya, atau yang pasti sih mobil ambulan. Iya pasti. Ya, jadi kalau tidak yakin lebih baik nunggu mobil ambulan dulu. Gitu. Kenapa? Karena kita dia mah masih hidup, masih ada nafasnya, masih ada detak jantungnya, aman. Tunggu aja ambulan datang. Nggak usah buru-buru. Kenapa? Kita nggak punya alatnya. Tapi kan takut ya balik lagi timbul rasa kemanusiaan kan, takut ini jadi ya ini yang apa. Betul, ini yang jadi namanya apa ya? Panic attack gitu. Panic attack, betul. Karena merasa udah harus segera disingkirkan dengan dalih atau dengan alasan kalau dikeluarkan dari mobil
bisa lebih nggak, belum tentu juga. Nah, itu dia. Nah, ini pemikiran yang salah sebenarnya. Belum tentu orang nggak ada kompetensinya. Iya. Dan ada tekniknya loh mengeluarkan itu. Nah, Nggak semua orang bisa gitu ya. Belajar dulu. Ini kalau nggak punya kompetensi, main ngangkat aja tadinya yang kayak model Laura ini gitu ya. katanya ditarik kan Bang Ojan. Nah, Ditariknya gimana juga ya, nggak tahu sih juga kan bentuknya ditariknya nariknya. gimana. Betul. Jadi harus dipahamin gitu. Maka teman-teman belajar deh ya. Emang harus belajar deh ya. Ya, itu. belajar buat kita. Jadi kita juga harus paham ya bagaimana cara pertolongan untuk mobil crash ya, mobil yang kecelakaan. Karena beda ya, jatuh dari ketinggian sama mobil beda. Kalau jatuh orangnya di sini, nggak perlu ada bahaya. Tapi kalau sampai crash gitu ya, ada tumbukan, nah itu mengeluarkannya, mobilnya ringsek ya, mengeluarinnya tuh juga butuh teknik gitu kan. Kalau mobilnya dipotong kan ada ya, Benar. mobilnya dipotong dulu bagiannya sehingga dia lebih gampang ngeluarinnya. Kalau terjepit begitu gimana gitu? Karena kita lihat dari foto udah pas rilis fotonya itu ternyata mobilnya ringsek Bang Ojan. Nggak mungkin dia guling-gulingan itu mobil. Iya, maksudnya dengan guling-gulingan dengan ringsek akibatnya kan jadinya bentuknya nggak teratur ya, nggak karuan, sehingga mungkin menghimpit penumpangnya dan itu menyulitkan untuk mengeluarkan sebenarnya. Nah makanya bisa jadi itu yang menyebabkan si Laura ini pinggangnya sakit, akhirnya mengalami kelumpuhan itu karena mungkin adanya salah penanganan itu. Itu clear kayaknya, itu clear ya. Nah sampai lumpuh gitu. Sampai lumpuh. Sekarang bagaimana cara nyembuhinnya? Nah ini yang jadi sulit gitu kan. Jadi tambah parah soalnya. Jadi tambah parah. Apalagi orangnya kan tadi kan declare ya, tidak sadarkan diri, dia dianggap dengan tarik nggak ada bunyi rasa sakit, berarti aman-aman saja. Ini sih sering jadi salah kaprah tuh. Iya. Kita ketika orang diam nggak mau ngomong sakit, berarti nggak dia juga orang pingsan. Ya. Malah sebenarnya yang aduh itu aman sebenarnya, aman. Dia masih gampang respon, ya buat tektokannya sama si ininya. Itu tahan bagian mana? Itu enak gitu ya. Dibanding itu ya. Dan juga perdarahan, makanya kita juga perlu lihat perdarahan teman-teman. Perdarahan yang terlalu banyak juga bisa menyebabkan meninggal ya. Mungkin yang kalau misalnya kita biru-biru itu kali Bang Ojan ya. Itu perdarahan dalam. Ya tergantung juga sih. Ada yang memang perdarahan bagi dua ya, perdarahan luar sama perdarahan dalam. Ya, pada kasus tumbukan besar ada kemungkinan perdarahan dalam. Tapi ada juga penyakit nggak ngapa-ngapain biru-biru juga ada sih. Tapi penyakit. Iya. Ada gitu. Ya. Jadi beda kasusnya seperti itu ya. Ada dibilang kurang HB atau apa nggak masalah. Tapi kalau tumbukan ya perdarahan dibagi dua. Kalau perdarahan keluar gitu ya, darahnya terlihat, ada perdarahan luar, ada perdarahan dalam. Darahnya nggak keluar tapi dalam tubuhnya keluar juga gitu, masuk dalam tubuh. Nah itu juga sama-sama bisa mengakibatkan kematian. Itu yang dijaga sebenarnya. Itu yang dijaga. Kita nggak ngejudge si cowoknya, kita nggak ngejudge balik lagi. Konsennya bagaimana sih kita memberitahu masyarakat ya bahwa niat baik itu tidak cukup. Ya, kita juga butuh kompetensi untuk orang menolong sehingga yang ditolong pun jadinya selamat. Bukan tambah parah. Ya, nanti nonton lah, cobalah. Iya. Kita nggak ada endorse ya. Nggak ada. Cuma biar tahu ceritanya aja. Kita nggak ada endorse ya. Nggak ada karena ceritanya ternyata relate dengan tema kita hari ini tentang niat baik tidak cukup ya tadi ya, seperti itu. Seperti itu Bang Ojan. Oh ya, dari tadi kan kita ngobrol-ngobrol Bang Ojan, kayak ada semua itu ada tekniknya, semua itu ada triknya, ada sekolahnya. Itu di mana Bang Ojan? Oh ya baik lagi teman-teman, di Septra di Septra Indonesia kita menyediakan untuk pelatihan first aid ya, mulai dari basic, advance gitu ya. Jadi belajar bagaimana kita menolong orang dengan baik dan benar gitu ya. Jadi lihat lagi konteksnya bahwa niat kita tidak cukup ya. Dan pelatihannya sangat relate dengan kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena kecelakaan itu tidak harus nunggu kerja. Di rumah juga ada kecelakaan, betul. Kena paku lah, kena beling lah ya, kemudian apa tuh? Masak Bang Ojan. Kena luka bakar lah, itu banyak ya. Di sekolah misalkan ya anak-anak pada main jatuh berdarah gitu ya. Apalagi anak-anak. Jatuh dari ketinggian gitu ya, segala macam ya. Main panas segala macam. Jadi ilmu ini sangat relate dengan kehidupan sehari-hari. Jadi tidak perlu kita tidak harus bekerja kok ya, pekerja yang belajar, tapi juga semua lapisan masyarakat ketika tahu berhubungan dengan first aid gitu ya, pertolongan pertama ini sangat penting gitu ya, sehingga kita bisa menolong penyembuhannya. Ya, karena banyak orang akhirnya telat pada detik-detik awal, entah bisa jadi meninggal atau mungkin jadi tambah jadi cacat. Kenapa? Karena menolong awalnya telat. Ya, manggil dokter kan juga butuh waktu ya. Dan salah penanganan juga salah. Luka bakar pakai kecap. Wah, itu enak buat sate sebenarnya. Tapi kayak misalkan kan ada Bang Ojan, kayak misalkan dia kejepit atau untuk apa, suka ada itu siramin aja pakai air oli gitu. Itu. Nah, itu makanya pakai oli lagi. Iya. Kan jadi salah, benar. Bahkan dulu di waktu saya kerja di Papua juga sama ya, supaya nggak kena
luka gitu, luka penanganan pakai oli bekas. Nah, itu dia tuh. Itu kan jadi pemahaman yang keliru ya gitu. Namanya oli kan bahan kimia Bahan ya. kimia. Kenapa dia jadi kok malah jadi buat penanganan luka kan? Nggak tahu ada itu jadi kotoran di atau apa masyarakat. kan. Iya ada, makanya. itu relate tuh. Iya. Di Seftra jadi Bang Ujan ya. Yes, kita Di Seftra. bisa Nih. belajar di Seftra ini. Silakan Nomornya di teman-teman kalau mau belajar, kita belajar bareng yuk ya. Nah, Ya. sama-sama di Seftra nih saya taruh di sini ya nomor-nomornya Bang Ujan. Oke. Cukup sampai di sini Bang Ujan. Oke, sip. Terima kasih Bang Ujan. Sip. Thank you. Thank you Bang Kita Ujan. bahas tema-tema lagi yang Tema-tema. bermanfaat buat masyarakat. Kita sebarin virus-virus K3 Bang Ujan. Waduh, virus cinta. Virus cinta. Sampai jumpa di next episode berikutnya. Oke. Kita ngilang lagi Bang Ujan. Ngilang lagi Oke. ya. Tuh. Siap. 2, 3.